Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfredo Jani Siranggi dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja Zaxman atau Zaxman Framework yang telah saya pelajari dari mata kuliah Arsitektur SITI. Jadi ada 4 topik atau 4 poin pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian Zaxman Framework, yang kedua adalah kerangka kerja dari Zaxman Framework, yang ketiga adalah cara membaca kerangka kerja Zaxman Framework, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari Zaxman Framework. Baik, kita langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Zaxman Framework. Kerangka kerja Zaxman atau Zaxman Framework pertama dipublikasikan tahun 1987 oleh John Zaxman yang awalnya berupa struktur matriks 6x3 dan dikembangkan oleh Sowa dan Zaxman menjadi matriks 6x6 pada tahun 1992. Zaxman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka kerja Zaxman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Kerangka kerja diperkenalkan memungkinkan membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam enterprise sebagai kunci untuk memahami arsitektur enterprise dan kedinamisan organisasi, dan digunakan pengembangan dan atau mendokumentasikan IE secara praktis. Terdapat 2 sumbu utama, yaitu yang pertama adalah sumbu vertikal, menyediakan berbagai cara pandang perspektif dari keseluruhan arsitektur. Yang kedua adalah sumbu horizontal, merupakan arsitektur klasifikasi berbagai artefak dari arsitektur. Dengan Zaxman Framework, perencanaan sistem informasi dapat difokuskan pada artefak yang berguna dan menghindari artefak yang bersifat noise, dan artefak yang berguna ini disebut artefak of value. Setelah kita mengetahui apa itu Zaxman Framework, selanjutnya adalah kerangka kerja Zaxman Framework. Kerangka kerja didesain untuk memasukkan representasi arsitektur sistem informasi untuk semua pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, perawatan, dan penggunaan sistem informasi. Setiap perspektif memberi cara pandang yang unik dan bernilai pada arsitektur. Tiap komponen digambarkan dan dilihat berdasarkan 6 perspektif yang berbeda. Seluruh perspektif memiliki urutan kronologi yang jelas dari perencanaan, pemilik arsitek, desainer, pembangunan, subkontraktor, sampai dengan pengguna. Setiap perspektif memiliki syarat dan batasan tertentu. Komponen terdiri dari data, fungsi, jaringan, personil, waktu, dan motivasi. Ini adalah bentuk dari Zaxman Framework. Selanjutnya adalah cara untuk membaca Zaxman Framework. Pada baris pertama mengenai sasaran dan lingkup, objektif atau scope menurut perspektif perencana atau planner. Pada arsitektur ini didefinisikan model bisnis fungsional secara global dan berbagai rekrutmen eksternal organisasi. Untuk menjelaskan masing-masing kolom, yaitu yang pertama adalah data, berisikan high level data class terkait dengan masing-masing fungsi. Function, berisikan fungsi-fungsi bisnis pada high level. Network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. People, berisikan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. Time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Motivation, berisikan tujuan dan objektif bisnis, pengukuran performansi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. Yang kedua adalah mengenai konseptual bisnis atau bisnis model atau enterprise model menurut perspektif pemilik atau owner. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model proses bisnis, alokasi fungsi bisnis, proses eliminasi, dan fungsi-fungsi yang overlap dan ambigu. Untuk menjelaskan masing-masing kolom, yaitu yang pertama adalah data, berisikan bisnis data. Yang kedua adalah function, berisikan penjelasan proses-proses bisnis. Yang ketiga adalah network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing proses bisnis.
Yang keempat adalah people, berisikan berbagai macam role dengan tanggung jawab atau responsibilities dari masing-masing aktor atau pihak terkait pada masing-masing proses. Time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Motivation, berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur, dan standar yang dipakai untuk masing-masing proses. Baris ketiga mengenai bentuk logika atau sistem model menurut perspektif perancang atau desainer. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model logikal, manajemen proyek, dan pendefinisian rekrutmen atau functional recruitment. Penjelasan masing-masing kolom yaitu yang pertama adalah data, berisikan model data logik dan hubungan antar data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Function, berisikan representasi logik dari sistem informasi dan hubungannya. Network, berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. Keempat, people, berisikan representasi logik dari hak akses, privilege, masing-masing user ke sistem berdasarkan role dan responsibility-nya. Time, berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan business events. Motivation, berisikan berbagai macam polisi, prosedur, dan standar yang terkait dengan model business role. Baris keempat mengenai bentuk fisik atau teknologi model menurut perspektif pengembang atau builder. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model fisik, manajemen teknologi, dan pendefinisian solusi dan pengembangannya. Untuk penjelasan masing-masing kolom, pertama adalah data, berisikan tipe-tipe kebutuhan atau rekrutmen sistem manajemen database (DBMS) yang sesuai dengan model data logikal. Yang kedua adalah function, berisikan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Ketiga adalah network, berisikan spesifikasi dari perangkat jaringan dan hubungannya dengan batasan fisik sistem, physical boundaries. People, berisikan identifikasi hak akses masing-masing user atau user privilege untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Time, berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event-event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform spesifik tertentu. Motivation, berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar atau teknologi sistem informasi. Baris kelima mengenai bentuk detail as-built menurut perspektif programmer, subkontraktor, atau integrator. Pada level ini, para programmer atau subkontraktor atau integrator bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan. Pada layer ini dijelaskan bagaimana manajemen konfigurasi sistem dan implementasi pembangunan deployment sistem. Untuk menjelaskan masing-masing kolom, yaitu yang pertama adalah data, berisikan data definisi sesuai dengan model data logikal. Kedua, function, berisikan fungsi-fungsi atau program yang dikoding untuk beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Network, berisikan konfigurasi perangkat jaringan untuk sesuai dengan spesifikasi node. People, berisikan identifikasi hak akses yang ada di coding untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Time, berisikan pendefinisian timingnya di coding untuk menentukan urutan aktivitas proses untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Dan yang terakhir ada why, motivation, berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar teknologi tertentu. Baris keenam atau yang terakhir adalah mengenai bentuk detail function enterprise menurut perspektif user. Pada level ini, berbagai macam panduan bagi user untuk memfungsikan sistem, melakukan manajemen operasi, dan mengevaluasi sistem. Untuk menjelaskan masing-masing kolom, yaitu yang pertama data, berisikan konten dan nilai data yang tersimpan di database aktual. Function, berisikan instruksi manual menjalankan perangkat komputer atau sistem informasi lainnya. Network, berisikan pesan-pesan baik yang terkirimkan maupun diterima. People, berisikan berbagai macam personel dan stakeholder kunci yang bekerja sesuai dengan role dan responsibility-nya. Time, berisikan pendefinisian waktu melakukan aktivitas berdasarkan urutan waktu tertentu. Motivation, berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standar. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari menggunakan Saxman Framework ini? Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu Saxman Framework merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise.
Yang kedua adalah struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Ketiga adalah Saxman Framework menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Yang keempat adalah Saxman Framework dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak ada proses untuk tahap implementasi, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh, dan yang terakhir adalah perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan dari Saxman Framework atau kerangka kerja Saxman ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang tepat atau sulit dipahami, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.